syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat nikmat yang Allah limpahkan buat kita semua, sehingga di pagi hari ini, di hari Jumat tanggal 10 bulan 4 2020 ini, kita masih diberi kesehatan, diberi waktu, diberi kesempatan kita ketemu kembali di majelis ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan apa yang Allah limpahkan buat kita semua, kita mampu mengambil hikmahnya, mampu mengambil pelajarannya untuk kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salam dan salawat tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas bimbingan, petunjuk, perjuangan dan pengorbanan beliau untuk Al-Quran, untuk Islam, semoga kita bisa mengimani, semoga kita bisa mentauladani dengan sunnah Rasul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan hari ini saya ngajak merenung, berpikir kembali dasar kita setiap Jumat pagi ketemu, belajar, mendalami setiap ayat yang tertulis di dalam Al-Quran, setiap hadis yang tertulis di dalam kitabnya. Mudah-mudahan setiap pendalaman apa yang kita lakukan setiap Jumat pagi mampu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dasar kita untuk belajar, kita ngambil filosofinya adalah air. Air adalah dasarnya hidup, sifat yang menghidupi. Di dunia tanpa air tidak akan ada kehidupan. Kehidupan yang tumbuh di dalam diri kita, di dalam tubuh kita, di dalam keimanan dan akhlak kita, unsurnya juga air. Tanpa air kita nggak akan bisa hidup. Maka dengan kehidupan air itulah kita mampu bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana cara kita bisa bermanfaat kehidupan kita seperti yang ditulis oleh Allah dengan kehidupan air ini? Bahwa air dasarnya hidup, sifatnya menghidupi. Di dalam akal pikiran kita ada unsur hidup, ada unsur dasarnya itu hidup. Apa yang harus tumbuh di dalam akal pikiran kita, yaitu sifat-sifatnya Allah, hukumnya Allah, ilmu dan pengetahuannya Allah. Itu yang harus tumbuh di dalam akal pikiran, supaya akal pikiran kita terbentuk akhlaknya. Kalau di dalam akal pikiran kita yang tumbuh adalah sifat duniawi, yang tumbuh sifat hawa nafsu, yang tumbuh adalah rasa-rasa yang tidak baik, maka kehidupan air tidak ada. Maka di situ kalau kehidupan air tidak ada, maka kehidupan Allah tidak ada. Kehidupan sifat Allah tidak ada, kehidupan hukum-hukum Allah tidak ada. Maka akhlak kita tidak akan pernah terbentuk. Kalau akhlak itu tidak pernah terbentuk, maka apakah kita bisa memiliki agama itu dengan baik dan sempurna? Tidak akan. Kita hanya mampu memahami agama secara tulisan saja. Hanya mampu kita baca saja kalimatnya, tulisannya. Tapi nilainya perbuatan, nilainya hidup, nilainya akhlak, nilainya secara rohani tidak mampu kita mengaplikasikan. Karena akhlak kita tidak terbentuk. Maka di situ diberi tuntunan kita mengimani Islam, mengimani Al-Quran, mengimani hukum-hukumnya, yaitu dengan iman, bilisan, bilarkan dan berkolbi. Itu dasar pokok kita beriman kepada agama, beriman kepada isi-isinya, beriman kepada Al-Quran dan isi-isinya. Kita tidak cukup hanya dituntut bisa membaca dan menghafal. Dengan membaca dan menghafal, maka kita dituntut untuk bertafakur, untuk memikirkan
memikirkan apa yang kita baca, kita pahami. Setelah mampu memahami isi dan nilainya, untuk dasar membentuk akal dan pikiran kita. Dengan apa akal pikiran kita dibentuk? Yaitu dengan sifat-sifat Allah, hukumnya Allah, ilmunya Allah. Dari situlah kita akan terbentuk akhlak kita. Kalau akhlak kita sudah terbentuk, kita mampu melaksanakan perintah Allah secara nilai, secara perbuatan, secara kolbu, baru secara lesan dan perbuatan jasmani. Itu tujuannya. Tanpa itu kita hanya mampu membaca. Setelah dibaca, kalimatnya digunakan untuk menyalahkan orang lain, untuk mencela orang lain, untuk kepentingan kita berlindung di dalam ayat-ayat itu. Itu yang salah. Bukan Al-Qurannya yang salah, tapi kita yang salah cara memahami Al-Quran. Disitulah iblis bersemayam di dalam akal dan pikiran kita. Nah, disitulah Al-Quran tujuannya pertama itu diberikan untuk kita memahami, untuk kita mengamalkan. Jadi setiap ayatnya kita baca, kita amalkan di dalam diri kita. Mana pribadi kita yang belum sesuai dengan ayat yang kita baca? Disitulah yang harus kita pikirkan dan kita renungkan. Nah, bagaimana supaya kita bisa terbentuk semua itu? Maka mulailah kerjakan dengan sholat 5 waktu itu dikerjakan dengan baik. Kerjakan sholat itu karena Allah, jangan karena seseorang, jangan karena orang lain, tapi karena Allah. Bagaimana caranya? Tertipi syariatnya. Setelah tertipi syariatnya, tertipi akal pikirannya untuk memiliki dasar sholat, yaitu sholat untuk ingat kepada Allah. Itu ditertipi. Nah, kalau sholat secara syariatnya kita sudah diatur di dalam hukum syar'inya 5 waktu kita dibagi, itu dilaksanakan dengan baik dan tertib. Setelah itu nilainya sholat, hakikatnya sholat itu ingat kepada Allah. Nilainya dan hakikatnya sholat tidak cukup 5 waktu 24, tidak cukup 5 kali kalian untuk ingat kepada Allah, tapi setiap waktu, detik dan saat berzikirlah kita kepada Allah. Itu aturan-aturannya yang harus kita laksanakan. Nah, setelah itu laksanakan zikirnya dengan syariatnya. Zikir ya kita laksanakan. Hukumnya bagaimana zikir? Setelah sholat kita berzikir 5 waktu. Setiap habis sholat kita berzikir. Kenapa harus berzikir? Karena untuk mengisi kekosongan ketika di dalam sholat kita tidak mampu ingat kepada Allah, maka kita isi dengan berzikir tadi. Ya, tujuannya, semua tujuannya apa? Untuk membentuk akhlak. Nah, dari situ itu ditertipi. Kalian yang mengatur dirinya sendiri. Coba, jangan karena diperintah seseorang, tapi karena Allah. Jadi terpanggil waktu zaman jenengan gunakan dengan baik. Daripada saya buka HP, daripada saya banyak tidur. Coba, kalau buka HP berjam-jam nggak lelah, ya toh? Tidur berjam-jam berhari-hari nggak lelah. Tapi kenapa kalau disuruh berzikir sedikit saja sudah merasa lelah, merasa ditekan, merasa diatur? Coba, kenapa? Karena apa? Sifat-sifat Allah, hukum-hukum Allah, ilmu dan pengetahuan Allah yang tertulis di dalam Al-Quran belum masuk ke dalam pribadi kita, belum mancing iman kita. Kalau iman bilisan semua orang punya, tapi iman bil qalbi, iman bil arkan enggak semua orang itu memiliki. Ya, kalau tidak belajar memperjuangkan apa yang menjadi nilai-nilai yang kita imani. Betul betul. Coba ini direnung nih. Jadi jangan karena diperintah. Nanti kalau jangan diperintah seseorang sama merasa nggak suka. Kok aku diuneni terus, aku diseneni terus,
aku diingatin terus, aku diginiin terus, kok orang itu ndak. Nah, timbulnya mering. Padahal itu setan berlindung supaya tidak diperintah. Coba itu yang harus disadari. Tunjukkan bahwa kita itu dewasa, mampu memahami ilmu, mampu memahami apa yang Allah perintahkan buat kita, supaya kita tidak punya prasangka buruk kepada orang lain. Semua yang dilakukan para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, para kiai, para ustadz, para guru, orang tua, nggak ada yang buruk. Semua untuk kebaikan umat, kebaikan kita, kebaikan anak, kebaikan makmumnya, untuk kelangsungan iman dan ketakwaan seseorang yang diajarkan itu punya kelangsungan. Kalau iman itu tidak punya kelangsungan, maka tidak ada yang menjaga. Maka keimanan harus dijaga. Maka banyak tanda-tanda yang Allah berikan menjelang kiamat tiba. Orang adzan tidak ada, contohnya orang sholat sudah tidak ada. Itu tanda-tanda. Banyak tanda-tanda kiamat. Banyak perempuan sama laki-laki di bumi ini. Itu juga tanda-tanda kiamat. Nah, itu harus diartikan. Diartikan dari mana? Dari mulai diri kita. Kalau tidak ada adzan, ayo kita belajar adzan. Kalau tidak ada orang sholat, ayo kita belajar sholat. Supaya dunianya tegak, supaya dunianya jejak, karena ada orang adzan dan orang sholat. Nah, artinya sholat, artinya adzan, diartikan dengan ilmu. Tidak cukup diartikan dengan bilisan, tidak cukup diartikan dengan suara saja. Ya kan? Bagaimana cara adzan yang baik? Kalau kalimatnya adzan kita sudah pada tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu artinya Allah Maha Besar. Apakah cukup kita artikan seperti itu? Tidak cukup. Kita artikan dengan ilmu. Kita perkenalkan kepada umat supaya mereka mendengar kebesaran-kebesaran Allah yang banyak dilupakan oleh mereka. Banyak yang kebesaran Allah yang dilupakan oleh mereka. Apa yang mampu mereka kenali kebesaran Allah? Hanya mata melihat, telinga mendengar. Tapi mampu nggak mereka mengenali kebesaran Allah dengan akal dan pikirannya, dengan akhlaknya? Mampu apa tidak? Tidak mampu. Contohnya apa? Allah memberikan akal dan pikiran kita. Allah memberikan penglihatan kita. Allah memberikan pendengaran kita. Waktu kita melihat dan mendengar dunia ini, setiap saat dan waktunya, apakah kita tidak melupakan Allah? Coba. Kita tidak pernah mengingat Allah. Kita tidak pernah berzikir kepada Allah waktu kita melihat dan mendengar, karena akal dan pikiran kita lalai dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Coba, itu tandanya orang-orang banyak yang nggak mampu mendengar kebesaran-kebesaran Allah. Banyak orang-orang yang melupakan kebesaran-kebesaran Allah. Itu yang dimaksud di dalam adzan secara ilmu. Syariatnya adzan kita lakukan, kita laksanakan. Di saat kita mau sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, selalu kita kumandangkan adzan itu. Tapi nilainya adzan, ilmunya adzan, itu harus kita perjuangkan. Nggak cukup kita siarkan saja, tapi harus kita perjuangkan bagaimana kebesaran-kebesaran Allah yang sudah banyak dilupakan oleh manusia. Itu yang dimaksud tidak ada orang adzan. Betul kan? Itu maksudnya. Tanda yang kedua, banyak orang yang sudah tidak ada orang sholat. Coba. Sholat, kita ambil dasarnya sholat, bahwa sholat diatur di dalam hukum syariatnya 5 waktu. Itu sudah semua orang muslim saya yakin sudah mengerjakan. Ya, setiap waktu. Tapi bagaimana dengan nilainya sholat? Bahwa sholat itu mencegah perbuatan. Bagaimana perbuatan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari?
itu juga perlu diadzankan. Artinya diajak, hayya alal sholat, diajak kita untuk sholat. Sholat adalah ingat kepada Allah. Dasarnya ingat adalah akal dan pikiran. Sholat adalah mencegah perbuatan. Berarti perbuatan kita di dunia antar manusia dan perbuatan kita antar makhluk, perbuatan kita dengan alam semesta, perbuatan kita kepada Allah, itu juga harus disolatkan. Supaya nilai-nilai sholat itu kita amalkan sesuai dengan keyakinan kita, yaitu yakin bilisan. Berarti secara lisan kita mengerjakan, hukumnya sudah diatur di dalam syariatnya. Bil arkan, kita harus mengerjakan secara perbuatan yang sudah terurai tadi. Bil kolbi, kita mengerjakan secara kolbu kita, akal pikiran kita, jiwa, rasa dan hati kita untuk bersujud kepada Allah. Maka keimanan kita akan sempurna dalam menjaga iman kita, yaitu tentang bilisan, bil arkan dan bil kolbi itu sempurna, tidak boleh ditinggalkan di antara salah satunya. Itulah bagaimana cara kita mengumandangkan azan, ya, dan bagaimana cara mengerjakan sholat dengan baik dan benar sesuai tanda-tanda yang Allah berikan. Kalau di dunia sudah tidak ada orang azan dan orang sholat, maka kiamat dunia ini, maka kegelapan yang terjadi di mana-mana. Kalau kegelapan yang terjadi di mana-mana, berarti iblis dan setan yang menguasai akal pikiran kita. Maka yang dihumbar, yang dihujatkan adalah kebencian, dendam, kepentingan, jabatan, kekuasaan untuk saling menjatuhkan satu sama yang lain. Sudah tidak melihat dan mengukur apa itu, siapa dia, tapi yang diukur adalah kepentingan seseorang. Di situ. Maka sebagai hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, kita wajib untuk merenungkan, wajib kita untuk tafakur, untuk memikirkan setiap ayat yang kita bahas di Jumat pagi ini, supaya menjadi nilai amal ibadah kita, menuntun kita ke dunia sampai akhirat menjadi lebih baik. Amin ya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di Jumat pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita. Amin. Untuk selalu dekat kepada Allah, selalu untuk mengamalkan dan